Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Arianti. Saya dari Fakultas Teknik Industri dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan membahas tentang peran mahasiswa dalam mewujudkan industri yang berbasis nilai-nilai kewarganegaraan. Tujuannya yang pertama yaitu menjelaskan makna nilai-nilai kewarganegaraan. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan dan peluang industri saat ini. Yang ketiga, memberikan inspirasi dan aksi nyata. Yang keempat, mendorong kolaborasi dan kesadaran kolektif. Pembahasan yang pertama yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam industri. Dalam dunia bisnis, perusahaan implementasi dari nilai-nilai Pancasila sangatlah luas dan beragam. Berikut adalah implementasi nilai-nilai Pancasila yang telah dirangkum ke dalam Aturan Ketenagakerjaan Indonesia. Dalam sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menjamin kebebasan beribadah dan etika kerja. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menjunjung keadilan, toleransi, dan kesejahteraan pekerja. Dalam sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, mendorong kerja sama tanpa diskriminasi. Berikut contoh implementasi nilai-nilai Pancasila pada PT Suncang. Penerapan sila pertama, Pancasila dengan menyediakan musola dan waktu istirahat yang mendukung ibadah bagi pekerja muslim, serta menunjukkan toleransi terhadap agama lain dengan mengikuti hari libur nasional sesuai dengan perayaan keagamaannya. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin dalam sikap PT Suncang yang menjunjung nilai kemanusiaan melalui penyediaan fasilitas kesehatan seperti klinik dan kotak P3K, serta penerapan jam kerja wajar dan pemberian upah lembur bagi karyawan. Sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, diwujudkan PT Suncang melalui perekrutan karyawan secara terbuka tanpa diskriminasi dengan syarat pendidikan minimal SMP sederajat. Hal ini mencerminkan semangat persatuan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan. Pembahasan yang kedua yaitu demokrasi ekonomi dan tanggung jawab sosial industri. Prinsip demokrasi menurut Undang-Undang 1945 Pasal 33 yaitu perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Tanggung jawab sosial perusahaan yaitu Corporate Social Responsibility atau CSR adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja sama dengan karyawan, keluarga mereka, masyarakat lokal, dan masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas hidup. Contoh nyata dalam PT Unilever Indonesia yaitu menerapkan CSR. Yang pertama, program lingkungan, inisiatif pengelolaan limbah, daur ulang, dan pengurangan jejak karbon untuk keberlanjutan lingkungan. Yang kedua, program sosial, yaitu edukasi kesehatan masyarakat, pemberdayaan perempuan, melalui pelatihan, keterampilan, dan dukungan sanitasi. Yang ketiga, kemitraan UMKM lokal, mengembangkan kemitraan strategis dengan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk meningkatkan ekonomi lokal. PT Unilever Indonesia menunjukkan bagaimana CSR dapat diintegrasikan dalam strategi bisnis untuk menciptakan nilai bersama bagi perusahaan dan masyarakat. Bahasan selanjutnya yaitu tantangan globalisasi terhadap identitas nasional dan industri lokal. Globalisasi adalah proses interaksi dan integritas antara orang, perusahaan, dan pemerintah di seluruh dunia. Ancaman globalisasi terhadap identitas nasional. Yang pertama yaitu pergeseran nilai dan norma. Penyebaran ideologi dan gaya hidup transnasional dapat menggeser nilai-nilai tradisional masyarakat. Yang kedua ada erosi budaya lokal,
yaitu dominasi budaya populer asing melalui media dan hiburan mengikis tradisi dan nilai-nilai lokal. Yang ketiga, tantangan bahasa nasional, yaitu penggunaan bahasa asing yang semakin meluas, terutama dalam konteks bisnis dan teknologi dapat mengancam eksistensi bahasa ibu. Dalam hal itu, peran mahasiswa dalam industri berbasis nilai, yaitu pertama, penggerak inovasi, mendorong pengembangan produk dan layanan yang ramah lingkungan serta memiliki dampak sosial positif. Yang kedua, advokat nilai, menyuarakan pentingnya etika bisnis, keadilan sosial, dan keberlanjutan dalam setiap aspek industri. Yang ketiga, agen perubahan terlibat dalam program CSR, riset, dan kegiatan yang mendukung transformasi industri menuju arah yang lebih bertanggung jawab. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.